Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini tanggal 3 Oktober tahun 2025, dalam video kali ini kita masih membahas tentang eksistensi dari Yaimin. Di dalam video yang viral, salah satu video yang disebar oleh Bu Sahara, Yaimin di-framing bahwa dia sudah menampakkan auratnya. Tetapi Sahara tidak tahu ilmu tentang aurat itu seperti apa. Dan kemudian banyak sekali masyarakat tertipu karena framing dari Sahara tersebut, yaitu bahwa Yaimin sudah mempertontonkan hal yang sangat tidak etis. Tapi sebenarnya itu masih dalam batas ilmu. Saudaraku, ilmu itu bagaikan cahaya, dan cahaya itu akan menembus ruang dan waktu yang begitu cepat. Kebenaran tidak bisa ditutup-tutupi, dia akan menemukan jalannya sendiri. Dan inilah video framing yang dilakukan oleh Bu Sahara yang memfitnah Yaimin. Coba kamu simak videonya berikut ini. Nah, kok yang dipilih ini yang barusan kemarin sore, baru ada 5 menit, baru selesai sudah di bread ini. Memang cari masalah itu siapa? Ini kan baru basah kemarin, baru 5 menit berhenti di sini dikian wes. Apa itu burungnya nggak malu? Mana burungnya? Aku pakai sempak, Mbak. Hermes ini. Maaf ya. Hermes ini. Bapak ini, Pak. Mereknya, Mbak. Lah, kelihatan nggak? Ya, udah ya. Nggak nampak dalamnya. Tuh, kamu yang minta loh ya. Nggak minta. Cek. Kok kelihatan? Soalnya dalamnya kenapa? Kamu takut ya, Rosia? Udah. Nah, Bu Sahara itu kemudian menutupi gambar dari Yaimin yang sebenarnya Yaimin itu lengkap ya, menutup aurat. Lalu dibuat narasi bahwa seolah-olah Yaimin itu mempertontonkan hal yang tidak etis. Ya, ini namanya kurang ajar sih Sahara ini ya. Ya, kalau kemudian netizen sekarang membela Yaimin itu memang sudah sewajarnya ya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut, kami minta seperti biasanya agar Anda membantu kami dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng pada channel Demen Ngelenger ini. Channel ini adalah pengganti dari channel Tanda Kejadian ya, yang sudah dihapus, yang memiliki subscriber sudah ratusan ribu itu karena diklaim atau di copyright atau dikomplain hak cipta oleh Deddy Mulyadi ya. Terima kasih atas segala bantuan dari panjenengan. Semoga Allah yang membalas semua kebaikan panjenengan. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, terkait dengan aurat itu seperti apa sih? Aurat bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Coba kita simak penjelasan dari Yaimin berikut ini. Auratun nisa'i itu adalah ma yajri ala asril madani. Apa yang berjalan pada masa Madinah. Apa pada masa Madinah itu? Jadi fase 2 kan? Madinah itu ada fase Yasrib, ada fase Madinah. Dulu namanya sebelum menjadi Madinah disebut dengan Yasrib. Apa? Kenapa? Oleh karena yang tinggal di situ adalah Yasrib. Pak Yasrib bin Amlik bin Laut bin Sam bin Nuh. Itu. Orang yang tinggal pertama kali di situ bernama Yasrib. Ya, Sa, Roba, Yasrib. Fase ini tertutup semuanya. Betul. Jami Ubadaniyah. Luar biasa. Jadi kabeh ketutup. Zaman sebelum Islam itu tutup semuanya. Kabeh tidak kelihatan. Nah, kemudian datang Islam itu agak dikurangi. Ini boleh kelihatan, ini boleh kelihatan. Dan bahkan juga kaki boleh kelihatan. Kenapa? Untuk nengeri ke wedok. Kenapa? Zaman Yathrib, zaman sebelum Islam, zaman sebelum Kanjeng Nabi datang ke situ, itu berlaku ma yajri qablal madani. Apa yang berjalan sebelum Madinah, yaitu apa? Menutup seluruh badan. Oleh karena menutup seluruh badan itu mengandung bahaya, gitu, antara laki dan perempuan tiada bisa dibedakan, sering terjadi kejahatan. Gitu. Maka di sini berlaku kaidah fikih nama darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Ini prinsip fikih hukum Islam. Mencegah kejahatan, kerusakan harus lebih dahulukan daripada menarik kemaslahatan. Nah, antara laki dan perempuan tiada bisa dibedakan, sering terjadi kejahatan, gitu. Maka di sini berlaku kaidah fikih nama darul mafasid
muqaddamun ala jalbil masalih. Ini prinsip fikih hukum Islam. Mencegah kejahatan, kerusakan harus lebih dahulukan daripada menarik kemaslahatan. Nah, ketika Nabi datang, disebutlah namanya Madinah Al-Munawwarah. Maka penduduk asli Madinah masih menggunakan tutup semuanya. Tapi penduduk yang sudah Munawwarah mengikuti Islam, ini dibuka. Sehingga diketahui, iki bojoku kuwi dudu, iki mbokku kuwi dudu. Dalam Islam, sebelum Islam semua nggak bisa dibedakan. Di situ sering terjadi kejahatan dalam tanda kutip. Jadi kalau ada orang tertutup di semuanya, itu adalah ma yajri al majaro qoblal Islam. Yaitu syariah itu boleh, itu diakomodasi oleh Islam. Bolehkah? Maka menurut Malik jami'u badaniyah seluruhnya ilal kafain, kecuali dua telapak saja. Tapi menurut Syafi'i jami'u badaniyah ilal wajha wal kafain. Kalau Imam Hambali beda, jami'u badaniyah seluruhnya adalah aurat. Bahkan bal sautul mar'ati auratun, bahkan suaranya perempuan adalah aurat. Maka perempuan yang bersuara di depan laki-laki yang bukan muhrimnya dosa menurut Hambali. Nah, monggo ngaji dipilih. Bagaimana Hanafi? Hanafi mengambil jalan tengah. Kenapa? Karena Hanafi seorang pedagang. Hanafi memperbolehkan bersuara. Maka perempuan bernyanyi itu diperbolehkan. Perempuan bersuara, apalagi muruk ngaji, diperbolehkan. Kalau dulu perempuan ngajari laki-laki haram, tapi oleh Hanafi diperbolehkan. Kenapa? Lihat nasri ilm. Dulu zaman Nabi nggak boleh, zaman apa? Bapaknya Imam Malik itu nggak boleh, tapi Imam Hanafi memperbolehkan. Kenapa? Karena suara perempuan itu bukan termasuk aurat. Hanya saja khusus untuk adzan perempuan tidak boleh. Maka kalau Anda ibu-ibu, bapak ibu-ibu, kalau imami perempuan, makmum perempuan, jangan qomat, jangan adzan, langsung sholat. La adzana wala iqamata lin nisa'i. Tidak ada adzan, tidak ada iqamah untuk perempuan. Adzan dan iqamah itu hanya untuk laki-laki. Paham ini ya? Jadi Imam Malik memperbolehkan suara. Imam Malik ini bukan jami badannya. Ini bukan aurat. Jadi wajah itu bukan aurat. Boleh dilihat oleh siapapun, gitu loh. Bukan aurat kan? Ini juga bukan aurat. Bahkan suara itu bukan aurat. Maka perempuan boleh nyanyi selama tidak mendatangkan madharat. Kenapa? Ada perempuan tuh yang suaranya itu menarik. Jadi kalau bersuara itu wong lanang iso. Nah ini. Nah biasanya yang kayak gini ulama itu mengingatkan. Jadi ulama, suaramu kok mendayu-dayu seperti mengundang nafsu misalnya. Nah itu bisa mengingatkan. Dia akan merubah dan lain sebagainya. Paham? Jadi kalau Anda tidak tahu aurat, karena aurat adalah hukum Islam, jangan bicara aurat. Gitu. Jadi kalau laki-laki saya tegaskan, pakai celana begini, ini segini, itu sudah menutup aurat tanpa busana atas pun. Tapi etika lokal beda. Ya. Jadi aurat itu Islam, apa? Akhlak itu Islam, etika itu lokal. Berdekatan. Baik. Jadi kalau Asy-Syafi'i mengatakan yang disebutnya aurat laki-laki terhadap orang lain adalah ini, bawah lutut sampai dengan atas pusat. Artinya apa? Pusat dan lutut adalah termasuk aurat, tidak boleh kelihatan. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik itu atasnya lutut, bawahnya pusat, itu ditutup. Imam Hambali adalah sama dengan Imam Malik. Imam Hanafi yang diikuti oleh orang-orang India, Islam Muslim India agak sana itu, orang-orang Bengali, orang Bangladesh, ya sudah tutup gini. Maka nutup aja. Maka para tukang gelut, tukang tinju, tutup ini aja. Itu sudah menutup aurat, tidak berdosa, tidak buka aurat. Jadi Bapak Ibu semuanya agar supaya ngerti, apalagi melihat kiai itu biar disebut kiai itu ngerti gitu loh. Jadi kapan dia buka aurat, kapan tidak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saudaraku, mudah-mudahan video yang kita sampaikan kali ini memberikan edukasi, memberikan rekreasi, dan supaya masyarakat yang tidak paham tentang batasan aurat itu paham ya. Karena selama ini banyak orang yang suka mengkafir-kafirkan orang lain, nyalah-nyalahkan orang lain. Oleh karena itu, ilmu itu penting. Sering saya sampaikan, untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat yang dibutuhkan adalah ilmu. Ya, kita berharap orang-orang yang selama ini tidak paham tentang batasan atau definisi aurat dari penjelasan Yaimin bisa paham dan tidak gampang nyalah-nyalahin orang, karena memang di Indonesia itu banyak sekali aliran mazhab yang mereka ikuti. Oleh karena itu perbedaan itu bukan berarti salah. Itu saja, salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka Indonesia Jaya sejahtera. Amin, amin, ya robbal alamin.